إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir atau tadabbur Al-Qur'an, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, terakhir sampai di surat An-Nazi'at. Masih ingat ya An-Nazi'at? Sampai ayat berapa terakhir? Surah An-Nazi'at ayat 15 terakhir sampai ayat 14. Pagi ini kita lanjut ke ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى هل أتاك حديث موسى Hal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad, hadithu Musa, kabar berita tentang Nabi Musa alaihissalam. Istifham, ayat ini bentuk kalimatnya adalah istifham. Istifham artinya kalimat tanya. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kabar berita tentang Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala
menghadirkan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad dan kaumnya masa itu li hikmataini, untuk dua hikmah atau dua tujuan. Hikmah yang pertama, tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pelipur lara, penghilang duka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menghadirkan kisah cerita tentang Nabi Musa zaman dahulu kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan hati Nabi supaya Nabi tidak bersedih hati. Korelasinya di mana? Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di tengah kaumnya, yaitu suku Quraisy, Nabi Muhammad itu didustakan. Nabi Muhammad dituduh dengan berbagai tuduhan yang macam-macam. Nabi Muhammad mesti sedih, Nabi mesti mengalami beban yang sangat berat. Maka dengan dihadirkannya kisah Nabi Musa, jadi seakan-akan Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad, kalau kamu didustakan oleh kaummu, maka ketahuilah kamu bukanlah Rasul pertama yang didustakan oleh kaummu. Rasul-rasul sebelum kamu pun nasibnya sama sepertimu. Salah satunya adalah Nabi Musa. Jadi kalau kamu didustakan, dituduh gila, dituduh ini dan itu, nggak usah khawatir. Kenapa? Memang sunnatullahnya bagi para rasul itu didustakan oleh kaum. Nabi Musa itu barangkali lebih parah keadaannya dibanding dirimu. Nah, ini salah satu cara Allah mendidik nabinya. Ketika Allah ingin menguatkan hati nabinya supaya nabi itu tidak sedih, nabi itu hatinya lapang dan kuat, dihadirkan kisah-kisah nabi atau umat terdahulu yang keadaannya lebih berat dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu metode Quran. Jadi kalau bapak merasa hidupnya berat, ujiannya berat, maka kalau pengen hati ini lapang, hati ini tidak terlalu sedih menghadapi ujian, salah satu caranya adalah dengan apa? Mencari orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat. Misalnya bapak ini sakit. Kalau bapak sakit, hanya melihat orang-orang yang sehat, itu akan sulit untuk bersyukur. Dari sekian banyak jamaah kok cuma aku sendiri yang sakit, semua teman-temanku pada sehat. Nah di situ nanti bapak pasti akan mengeluh, akan sulit untuk bersyukur. Tapi kalau bapak main ke rumah sakit misalnya, pergi ke tempat teman yang sakitnya jauh lebih parah, nah di situ bapak akan melihat celah untuk bersyukur. Oh ternyata sakit yang aku alami belum ada apa-apanya dibanding temanku yang ini. Sakit yang aku rasakan belum seberapa dibanding saudaraku yang ini. Akhirnya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena dia lebih parah, bukan. Tapi alhamdulillah ternyata ujianku tidak seberat orang lain. Itu salah satu metode yang Allah gunakan dan juga nanti digunakan oleh Nabi untuk menguatkan hati para sahabatnya. Nah, ketika Nabi didustakan di tengah kaumnya, Nabi bersedih hati, maka dihadirkan kisah Nabi Musa supaya Nabi kuat. Kalau kamu didustakan oleh Muhammad, itu loh Nabi Musa juga didustakan seperti kamu. Itu tujuan pertama, tasliyatan atau hikmah pertama, tasliyatan li Rasulillah. Untuk sebagai pelipur lara, penghilang duka, penguat dada bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, tahdidan li Quraisy, sebagai peringatan sekaligus ancaman bagi orang-orang Quraisy. Kalian wahai kaum Quraisy, kalau mendustakan Muhammad SAW, maka ketahuilah orang sebelum kalian itu dulu juga
sudah mendustakan Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Fir'aun. Kalau kalian sekarang mendustakan Nabi Muhammad, maka dulu ada orang namanya Fir'aun. Fir'aun itu dia raja, lebih kaya dibanding kalian, lebih hebat dibanding kalian, pasukannya lebih banyak dibanding kalian, kerajaannya lebih luas dibanding milik kalian. Fir'aun ini mendustakan Nabi Musa dan akhirnya bagaimana? Fir'aun ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kalian wahai orang Quraisy berani mendustakan ini Rasul Muhammad ini, nasib kalian bisa lebih parah dibanding Fir'aun. Loh iya, Fir'aun itu lebih kuat, pasukannya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Mendustakan Nabi Musa, habis dia. Lah kalian pasukan nggak punya, kerajaan nggak punya, duit nggak seberapa, kok berani mendustakan Rasulullah? Bisa habis kalian kalau tidak segera beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kisah Nabi Musa dihadirkan di tengah-tengah mereka. Hikmah yang kedua adalah sebagai ancaman sekaligus peringatan bagi orang-orang yang berani mendustakan Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang Nabi Musa? Yang bagaimana? Berita yang mana? Kabar yang mana? Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika nadahu Nabi Musa diseru. Diseru itu dipanggil. Siapa? Dipanggil oleh siapa? Rabbuhu, oleh Rabbnya, oleh Tuhannya. Bil wadi, di sebuah lembah al-muqaddas, ay al-mubarak al-mutahhar, yang diberkahi dan disucikan. Tua, namanya adalah lembah Tua. Kalau Bapak membaca ayat ini, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua. Nah, Tua itu adalah nama lembah. Lembah yang diberkahi oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya lembah Tua. Lembah Tua itu di mana? Diceritakan lembah Tua itu di bawah bukit Sinai. Nah, kita lebih mengenalnya dengan apa? Tur Sinai. Ya, bukit Tur Sinai itu sebenarnya Tur itu bukit. Ya. Bukit Tur Sinai itu kurang pas, karena Tur itu artinya apa? Bukit. Jadi kalau Tur Sinai artinya bukit Sinai atau Sinai. Nah, di bawah bukit Sinai itu lembahnya namanya lembah Tua. Dan disitulah Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian nanti apa? Bercakap-cakap dengan Nabi Musa, memberikan wahyu perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, lembah Tua itu disifati oleh Allah sebagai al-wadil muqaddas, lembah yang diberkahi dan disucikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat yang disucikan sebagai tempat untuk memanggil dan menyeru Nabi Musa alaihissalam. Maka dari ayat ini diambil pelajaran serta faedah, Allah saja ketika memanggil Nabi Musa memilih tempat yang disucikan. Maka kita sebagai hamba sudah sepantasnya dan seharusnya ketika bermunajat, memanggil, menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala juga memilih tempat yang apa? Yang suci. Iya kan? Allah kan memanggil Nabi Musa enggak sembarangan. Tidak ketika Nabi Musa di kamar mandi terus diseru, dipanggil untuk mendapatkan wahyu, kan enggak gitu. Allah memilih satu lembah atau bukit, lembah ya. Namanya lembah Tua, dan lembah Tua itu disifati dengan al-muqaddas. Al-muqaddas itu disucikan, dibersihkan. Allah saja pilih tempat yang spesial untuk menyeru Nabi Musa alaihissalam. Maka kita sebagai hamba sudah seharusnya ketika menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat yang apa? Yang suci.
sholat misalnya, ya pastikan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu suci, pakaian yang kita pakai suci, dan badan kita juga suci. Seperti itu. Kalau nggak suci kan tidak sah sholat kita. Masa bapak mau berdoa, menyeru Allah, menyebut nama-nama Allah yang mulia di dalam toilet, kan nggak sopan. Sambil jongkok atau duduk di kloset, bapak ngangkat tangan berdoa, itu kan suul adab. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang kotor, di tempat yang bernajis, tidak sepantasnya kita menyebut nama-nama Allah yang mulia. Maka pilihlah tempat yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi Musa di lembah yang disucikan, namanya lembah Tua. Lalu apa perintah Allah pada Nabi Musa di situ? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah kamu wahai Musa, ila fir'aun, kepada Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Siapanya Nabi Musa? Bapak angkatnya. Jadi Nabi Musa ini dari kecil diasuh, dirawat di keluarganya Fir'aun. Nah, kira-kira Nabi Musa itu makan makanan yang halal atau haram? Ini bolak-baliknya zaman, Pak. Jadi terkadang kan kita ini kan kaidahnya begini. Kalau pengen anak itu soleh, anak itu soleha, itu jangan dikasih makan makanan yang haram. Karena makanan yang haram itu akan berdampak pada perilaku anak-anak kita. Ini bapaknya kerjaannya korupsi, koruptor misalnya, atau maling misalnya, terus ngasih makan anak istrinya dengan makanan yang haram. Itu biasanya nanti ya anak-anaknya akan tumbuh dalam keadaan tidak baik. Karena makanan yang haram itu berdampak pada perilaku seseorang. Tapi ada pengecualian, Pak. Ada hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah dimanapun dia berada. Ya karena memang dia sudah dipilih oleh Allah, meskipun lingkungannya pelaku maksiat semuanya, meskipun dia dikasih makan dari harta yang haram, tetap Allah jaga dia. Nah, salah satu contohnya adalah siapa? Nabi Musa AS. Makanya ada satu ayat, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Kalau kamu benar, kalau kamu berada di atas petunjuk, itu tidak akan memberikan madarat kepadamu meskipun semua orang tersesat. Kalau kamu baik, kalau kamu benar, meskipun semua orang di sekitarmu pelaku maksiat, itu nggak akan ngefek kepadamu. Nah, salah satunya Nabi Musa ini. Bapak angkatnya kayak apa? Durjananya seperti apa? Dosanya kayak apa? Tapi karena beliau Nabi dipilih oleh Allah, ya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istrinya Fir'aun itu namanya siapa? Asia. Seorang perempuan tetap mendapat status solehah, diakui kebaikannya oleh Allah, meskipun suaminya adalah Fir'aun. Nah, di sini ya. Jadi di sini Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mendakwai orang yang punya jasa merawat dan membesarkan Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Idhab, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Ai tajawazal hadda. Fir'aun itu sudah melewati batas fil kufri wal fasad, di dalam kekufuran dan kerusakan. Jadi ibarat lapangan, area di dalam lapangan itu adalah keimanan. Fir'aun posisinya sudah keluar jauh meninggalkan lapangan. Dia sudah keluar dari batas keimanan dan sudah melakukan kerusakan yang betul-betul sampai pada puncaknya. Nah, di antara bentuk kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun itu apa? Yudzabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir masa itu dan membiarkan bayi-bayi perempuan untuk hidup kemudian diperbudak. Ini kan satu kerusakan yang betul-betul parah. Jadi setiap ada yang lahiran dicek, kalau bayinya laki-laki langsung
disembelih. Berapa banyak bayi laki-laki yang sudah dibunuh oleh Fir'aun. Ini kan kerusakan yang luar biasa. Dan Fir'aun menyembelih setiap bayi laki-laki karena dia pernah bermimpi bahwasanya kekuasaan Fir'aun itu akan digulingkan oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka untuk mengantisipasi itu, nggak boleh ada anak laki-laki yang lahir. Dia pinter kan cara Fir'aun, cara pikirnya Fir'aun kan pinter. Jadi dia melakukan satu antisipasi supaya itu tidak terjadi. Ya tapi sehebat-hebatnya rencana Fir'aun itu terkalah dibanding rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat makarnya Fir'aun itu nggak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah pokoknya memerintahkan pasukannya untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Tapi tetap Allah takdirkan ada seorang bayi laki-laki namanya Musa alaihissalam. Begitu lahir, ibunya Nabi Musa ketakutan. Karena pasukan Fir'aun di mana-mana. Ketakutan ini bayi laki-laki harus bagaimana? Akhirnya Allah perintahkan pada ibunya Musa untuk apa? Meletakkan Musa dalam satu kotak kayu dan menghanyutkannya di sungai. Dan ternyata siapa yang menyangka? Yang menemukan kotak bayi itu justru keluarganya. Ketika Fir'aun ingin membunuh bayi itu, Allah hadirkan rasa sayang, rasa cinta di hati istrinya Fir'aun. Jangan dibunuh, kita rawat saja. Siapa tahu kalau akan berguna untuk kita. Karena istrinya Fir'aun begitu. Nah Fir'aun nggak berani sama istrinya. Jadi Fir'aun itu tempat suami takut apa? Istri. Takut Tuhan, takut sama apa? Istri. Apa-apaan itu. Seperti itu. Itu kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia sudah tajawazul had, sudah offset, keluar batas di dalam kekufuran dan kerusakan. Nah, lalu Allah mengajari, memerintahkan Nabi Musa apa yang harus beliau sampaikan pada Fir'aun. Fakul, kemudian katakan pada Fir'aun, hal laka ila antazakka. Hal apakah laka kamu punya keinginan? Ai laka mailun, apakah kamu punya kecenderungan ila antazakka, ai ila antatahharu minasyirki wal isyan bit ta'ati wal iman. Hei Fir'aun, apakah kamu punya kecenderungan, punya keinginan untuk membersihkan dirimu dari kesyirikan, dari kemaksiatan dengan ketaatan dan iman? Jadi Nabi Musa diperintahkan Allah untuk datang pada Fir'aun dulu. Nah, begitu sampai ketemu dengan Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk bertanya terlebih dahulu. Hei Fir'aun, hal laka ila antazakka. Jadi kalau bahasa gampangnya gini, Fir'aun, apakah kamu punya kemauan untuk membersihkan diri dari kesyirikan, dari maksiatmu dengan ketaatan dan iman? Kamu tuh pengen tobat atau tidak? Pengen berubah atau tidak? Nah, kalau kamu pengen berubah, wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan tunjukkan kepadamu ila rabbika, kepada Rabbmu. Wa ursyiduka, dan aku arahkan kamu, aku ajari kamu ila ma'rifatillah, supaya kamu mengenal Allah bidzikri sifatihi, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, fata'rifahu, sehingga engkau akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah atau petunjuk itu dimulai dari keinginan seseorang terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak ingin misalnya mendakwai seseorang, maka Bapak bisa bertanya terlebih dahulu, kamu tuh pengen berubah atau tidak? Itu strategi ataupun metode yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi seakan-akan gini, percuma aku ngomong panjang lebar, menjelaskan panjang lebar, kalau kamu sendiri nggak ada keinginan untuk berubah. Jadi kalau kita melihat di teman maksiat, sebelum kita tausai panjang lebar, kita nasihati panjang lebar, kita tanya dulu, kamu itu pengen berubah atau tidak? Kalau dari awal dia mengatakan enggak, aku nggak pengen berubah, ya sudah. Kita malah buang-buang apa? Energi untuk mendakwai dia. Tapi kalau dari awal dia ada kecenderungan, aku ini sebenarnya pengen berubah, tapi, nah itu paling tidak ada sedikit
kecenderungan, ada niatan untuk berubah, meskipun mungkin belum bisa saat itu. Nah, itu metode Nabi Musa ketika mau mendakwai Firaun. Hal laka ila anta zakka, kamu itu pengen berubah atau tidak? Pengen membersihkan dirimu dari dosa-dosamu itu atau tidak? Kalau mau nanti ku ajari. Ya meskipun kamu belum bisa meninggalkan sekarang, tapi paling tidak kamu ada keinginan. Ku ajari kalau kamu sudah kenal Rabbmu, kenal Allah Subhanahu wa taala, fatahsya, sehingga kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan ngaku sebagai Tuhan. Padahal sebenarnya enggak mungkin kamu itu Tuhan. Jadi dulu di masa Fir'aun itu banyak kaumnya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara memikirkan statusnya Fir'aun. Jadi ketika seseorang menggunakan akalnya, itu pasti akan mengingkari kalau Fir'aun itu adalah Tuhan. Coba ketika Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan misalnya. Lah orang-orang yang berpikir kan mesti mikir gini. Lah kalau Fir'aun Tuhan, dulu sebelum Fir'aun ada itu Tuhannya siapa? Maksud Tuhan kok dilahirkan? Padahal Fir'aun ini kan manusia yang dilahirkan oleh ibunya. Lah kalau Fir'aun dianggap sebagai Tuhan, lah sebelum Fir'aun lahir itu Tuhannya siapa? Lo gara-gara cuma mikir kayak gitu, banyak di antara kaumnya Fir'aun yang kemudian meninggalkan penyembahan pada Fir'aun lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Nabi Musa, kalau kamu pengen membersihkan dirimu, kalau kamu punya kecenderungan untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan maksiat, ahdiyaka ila rabbika, aku akan tunjukkan kamu kepada Tuhan. Ku kenalkan kamu kepada Tuhan. Setelah kamu kenal Allah, maka fatahsya, kamu pasti akan takut kepada Allah. Li'annal khasyata, karena rasa takut kepada Allah itu la takunu illa bil ma'rifah, tidak akan mungkin dirasakan seseorang kecuali dengan ma'rifah. Seseorang tidak mungkin takut kepada Allah kecuali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kok tidak takut kepada Allah, berarti dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Orang yang statusnya paling takut kepada Allah itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ulama itu orang-orang yang berilmu, ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Makanya tadi Nabi Musa, ahdiyaka ila rabbika, ku ajari kamu, ku tuntun kamu supaya kamu mengenal Tuhanmu. Setelah kamu kenal Tuhanmu, apa fatahsya, sehingga kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya ulama bagaimana? Al ulama bihi. Ulama orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa an ba'dil hukama, sebagian dan dari sebagian orang-orang hikmah, i'rifillah, kata sebagian hukama, sebagian orang yang bijak berkata, i'rifillah, kenalilah Allah. Faman 'arafallaha, karena barang siapa yang mengenal Allah, lam yaqdir an ya'siyahu tarfata'in, maka niscaya dia tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk bermaksiat kepada Allah meskipun sekejap mata. Ini ucapan sebagian orang yang bijaksana. I'rifillah, kenalilah Allah. Kenalilah Allah. Faman 'arafallah, barang siapa yang sudah mengenal Allah, lam yaqdir an ya'siyahu tarfata ain, dia tidak akan sanggup untuk bermaksiat kepada Allah meskipun hanya sekejap mata. Nah, kalau kita kan masih kadang-kadang maksiat, ini berarti tingkat makrifat kita kepada Allah itu masih level bawah.
Dan ketika kita masih sempat, masih berani bermaksiat di momen-momen tertentu, ini berarti makrifah kita, pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah itu juga masih di bawah, masih rendah. Fal khasyatu malakul umur. Rasa takut kepada Allah itu adalah puncak segala sesuatu, pengendali segala sesuatu. Man khasyallah, barang siapa yang takut kepada Allah, ata minhu kullu khair, maka dia pasti hanya akan melakukan kebaikan. Wa man amana ijtaro'a ala wa man amina ijtaro'a ala kulli syarr. Tetapi siapa yang tidak takut kepada Allah, yang merasa aman dari siksaan Allah, dia akan berani melakukan berbagai kemaksiatan. Ya kan, orang maksiat itu kan mesti dia merasa aman, merasa bahwa dia akan baik-baik saja, nanti gak akan dihukum, nanti gak ada siksaan. Ini dampak buruk dari perasaan merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu al-hadis, dan diantaranya ada satu hadis dari Rasulullah, man khafa adlaja. Siapa yang takut, kalau Bapak takut keadaan malam hari, maka adlaja, harusnya berangkat sejak sore hari. Misalnya ini Bapak mau pergi ke satu tempat, Bapak nggak berani kalau berangkatnya malam hari, maka harusnya gimana? Jadi berangkat atau tetap berangkat? Nggak jadi berangkat atau tetap berangkat? Bapak mau ke masjid, kalau sudah tenggelam matahari itu nggak berani ke masjid, ya Bapak lakukan nggak jadi ke masjid atau apa kira-kira? Kalau Bapak mau ke masjid, niat pengen sholat maghrib jamaah, tapi kalau sudah gelap itu nggak berani ke masjid, yang Bapak lakukan apa? Nggak usah ke masjid atau berangkatnya habis asar. Kalau Bapak takut kepada Allah itu tetap akan ke masjid, tapi kan nggak berani kalau sudah maghrib ke masjid. Ya habis asar berangkat ke masjid, terus di masjid nunggu sampai apa? Maghrib. Itu namanya man khafa adlaja. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan berangkat di awal waktu. Ya kalau nggak berani memang berangkat di akhir waktu. Lawaman adlaja balaghal manzil. Yang berangkat di awal waktu dia akan lebih dulu sampai rumah. Itu ya, jadi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan tunjukkan kepadamu, kepada Rabbmu, supaya kamu takut kepada Allah. Nah, responnya kemudian fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Nabi Musa pun berangkat menemui Fir'aun. Setelah ketemu Fir'aun, fa'arahu, kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, ayat yang besar, tanda kekuasaan Allah yang besar. Apa yang dimaksud? Fa'ara Musa Fir'auna al-asa au al-asa wal yad al-bayda. Jadi Nabi Musa memperlihatkan pada Fir'aun salah satu mukjizat yang Allah berikan pada beliau. Apa mukjizat Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa itu tongkat. Diperlihatkan tongkat yang atas izin Allah bisa berubah jadi ular. Dan satu lagi apa? Al-yad al-bayda, tangan yang apa? Bersinar. Jadi dimasukkan ke saku, begitu dikeluarkan, tangan ini bersinar layaknya matahari, bersinar terang. Ya. Nah, kenapa? Karena di masa Nabi Musa itu banyak para tukang sihir. Di masa Nabi Musa itu ya termasuk pelayan-pelayannya Fir'aun itu adalah para tukang sihir. Maka mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa adalah yang sekiranya bisa apa? Menandingi sihir-sihir itu. Karena nanti ada Nabi Musa itu diadu dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Ketika para tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali itu berubah jadi apa? Itu sebenarnya bukan berubah jadi ular, hanya tampak seperti ular. Jadi bukan talinya yang dirubah jadi ular, bukan. Tapi para tukang sihir itu menghipnotis orang-orang yang hadir supaya dalam pandangan mereka tali itu terlihat seperti ular. Jadi tukang sihir itu nggak bisa merubah tali jadi ular, itu nggak bisa. Yang bisa mereka lakukan adalah apa?
mempengaruhi pikiran manusia yang hadir saat itu, menghipnotis kalau seperti sekarang. Ya kalau Bapak pernah lihat acara TV hipnotis kan kayak gitu kan. Dulu ya ramai itu apa? Ular mainan dikira ular apa? Beneran. Singa mainan kayak dikira singa apa? Beneran. Ya. Jadi nggak usah heran kalau masa dulu itu sudah ada kayak gitu. Sekarang juga masih ada dihipnotis. Lihat atas saya misalnya dalam hitungan ketiga nanti kamu akan melihat mainan apapun di sini sepertinya nyata. Ada boneka singa, dalam pandangan dia seperti apa? Singa beneran. Nah dulu tukang sihirnya kan juga begitu. Ular, tali itu hakikatnya itu tetap tali. Dalam pandangan Nabi Musa ya tali. Tapi pandangan orang-orang yang ada di situ, tali itu tampak seperti ular. Nah maka Nabi Musa dikasih mukjizat oleh Allah dengan sesuatu yang dianggap sihir oleh mereka. Tapi hakikatnya itu bukan sihir. Kenapa? Karena Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya dan tongkat itu betul-betul berubah menjadi ular. Bukan hanya dalam pandangan manusia. Kenapa? Karena yang menyaksikan itu adalah para tukang sihir. Mereka tahu kalau itu misalnya hanya pengkelabuan mata atau ular beneran itu mereka tahu. Ketika tukang sihir melemparkan tali, mereka tahu itu memang masih tali. Hanya dalam pandangan orang-orang apa? Kayak seperti ular. Nah begitu Nabi Musa lemparin tongkatnya betul-betul berubah jadi ular. Gara-gara itu semua tukang sihirnya Fir'aun apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Kalau sihir kayak mereka, tali dibuat nampak seperti ular. Tapi yang terjadi pada Nabi Musa, tongkat itu betul-betul berubah menjadi ular. Dan mukjizat itu diperlihatkan Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah seperti itu. Jadi Allah ngasih mukjizat bagi para nabi itu disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi masa itu. Ya, Nabi Musa kan mukjizatnya tongkat yang bisa berubah jadi ular. Kalau Nabi Isa bisa mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Berarti di masa itu, di masa Nabi Isa itu banyak para tabib, para dokter yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa dikasih mukjizat bisa mengobati orang sakit. Nah, kalau Nabi Muhammad mukjizatnya berupa Al-Qur'an. Berarti di masa Nabi Muhammad banyak apa? Banyak orang-orang yang penyair. Ya, mereka membanggakan syair yang mereka buat. Mereka itu bangga dengan fasohah. Fasohah itu apa? Kebagusan dari sisi apa? Bahasa. Makanya Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, di mana tidak ada satupun penyair yang bisa menandingi kebaikan ataupun apa? Ketinggian bahasa dari Al-Quran. Nah, itu jadi mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu disesuaikan dengan zamannya. Nah, di masa Nabi Musa, fa'arahul ayat al-kubra, Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ayat Allah yang besar berupa tongkat dan tali tangan. Tangannya dimasukkan ke saku, begitu dikeluarkan bercahaya seperti mata. Warnanya putih, tapi bukan putih yang menjijikkan. Karena ada tangan kulit warna putih dan putihnya apa? Membuat orang nggak nyaman melihatnya. Misalnya putih karena penyakit apa? Kusta atau apalah yang misalnya kulitnya terkelupas dan sebagainya. Lah putih tangannya Nabi Musa itu enggak seperti itu. Betul-betul putih bercahaya. Nah, seperti itu. Itu tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan pada Fir'aun melalui Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah melihat hal itu, fakadzdzaba Fir'aunu bi Musa wal ayatil kubra. Nah, Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendustakan mukjizatnya. Sudah mendustakan Nabi Musa, mendustakan ayat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, wasamma masairon wasihron, dan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai apa? Sihir, dan Nabi Musa dicap sebagai tukang sihir. Itu sama. Jadi kalau Nabi Muhammad dianggap tukang sihir, Nabi Musa dulu juga sama dituduh sebagai apa? Tukang sihir. Ya, jadi Muhammad aku santai saja kalau dicap sebagai tukang sihir. Nabi Musa dulu juga sama dituduh sebagai tukang sihir. Makanya banyak sekali
kisah-kisah di mana Nabi Muhammad itu ketika diuji Pak, menghadapi masalah, itu beliau mampu bersabar gara-gara ikat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau pengen marah, beliau pengen sedih itu, beliau ngomongnya begini. Saudaraku Musa sudah diuji dengan ujian yang lebih berat dan beliau mampu bersabar. Maka Nabi pun kemudian bersabar di situ. Jadi bapak ini perlu sosok yang sekiranya hidupnya lebih sulit dibanding bapak. Jadi sekiranya bapak pengen mengeluh itu ingat sosok itu sehingga nanti nggak jadi apa mengeluh. Ya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau pengen marah, pengen sedih, pengen down itu, sosok yang diingat oleh Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Musa. Beliau mengatakan Nabi Musa itu pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat dan Nabi Musa mampu bersabar. Maka aku juga akan bersabar. Tuh, Bapak perlu mencari sosok yang sekiranya hidupnya lebih berat dibanding Bapak. Pas pengen mengeluh tuh saudaraku ujiannya lebih berat dibanding aku dan dia sabar. Aku juga akan sabar. Jadi fakal jaba Fir'aun bi Musa. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan mendustakan mukjizatnya dan menyebut apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai sihir dan menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Wa asallahu dan Fir'aun itu tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma adbara, kemudian adbara. Tawalla an Musa. Fir'aun itu berpaling dari Nabi Musa, yas'a yajtahid fi mukayadatihi. Lalu bersusah payah untuk melawan Nabi Musa. Jadi setelah melihat mukjizat itu, Fir'aun berpaling, kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengalahkan Nabi Musa. Fahasyara, kemudian Fir'aun mengumpulkan siapa? As-saharah wa junda. Mengumpulkan para tukang sihir dan tentara-tentaranya. Fanada, kemudian dia berseru fil maqam, di satu tempat alladzi ijtama'u fihi ma, di tempat di mana para tukang sihir dan para tentaranya sudah kumpul. Faqala, dan dia kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun, gara-gara kalimat ini dia diazab dengan azab yang sangat pedih. Ketika dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding aku. Diceritakan dalam tafsir, ketika Fir'aun mengatakan hal itu, Pak, setan itu berlari ketakutan. Berlari. Jadi sekarang gitu. Kok berani sekali itu Fir'aun ngomong begitu. Terus setan ngomong begini, aku aja cuma menganggap diriku lebih baik dibanding siapa? Adam. Dibanding Adam. Itu aku diusir dari neraka. Lalu kok ini ada manusia berani ngaku sebagai Tuhan? Rasanya kayak apa? Nah, itu iblis. Jadi setan itu ketika mendengar Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dia lari takut dengan kalimat itu. Terus dia ngomong, aku saja yang gara-gara aku merasa lebih baik dibanding siapa? Nabi Adam saja itu diusir dari surga dan ditetapkan penghuni apa? Neraka. Nah terus kok ini ada manusia yang berani ngaku sebagai Tuhan? Ada gak setan, iblis yang ngaku sebagai Tuhan? Gak ada. Dalam sejarah, dalam cerita di kitab-kitab, gak ada ceritanya setan berani ngaku sebagai Tuhan. Setan itu mengakui Allah adalah Tuhan. Wong ketika dia diusir dari surga itu apa? Anzirni ila yaumi yub'atsu. Ya Tuhanku, ya Rabbku, berikan aku penangguhan sampai datangnya hari kebangkitan. Dia itu mintanya juga kepada Allah, setan itu. Setan aja nggak ada yang berani ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Lah kok ini ada manusia saking sombongnya ngaku sebagai Tuhan. Jadi seakan-akan gini, bukan manusia yang berlindung dari setan, tapi setan malah berlindung supaya tidak seperti apa? Manusia. Luar biasa sekali Fir'aun ini. Kejahatannya, pelanggarannya. Jadi faqala ana rabbukumul a'la. La rabba fawqi, tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dibanding aku. Jadi kalau pun ada Tuhan itu ya semuanya di bawah. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, akhirnya apa? Gara-gara itu fa'akhadhahullahu, Allah mengambilnya nakalal akhirah. Nakal itu hukuman sebagai efek jera. Al-akhirah yang terakhir. Maksudnya apa?
aqabahullahu uqubatal akhirati wan nakal. Allah mengiqab, menyiksa Fir'aun dengan siksaan akhirat dan siksaan yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya. Bimakna at-tankil kassalam bimakna at-taslim. Maksudnya gini, fa'akhadallahu nakal al-akhirati. Allah menyiksa dia dengan siksaan di akhirat wal ula. Nah, siksaan di akhirat nanti di neraka. Siksaan yang ula yang pertama di dunia. Di dunia Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Di akhirat nanti pasti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada dua elemen yang Allah gunakan sebagai media untuk menyiksa Fir'aun. Satu elemen apa? Air. Yang satu apa? Api. Di dunia dia disiksa dengan air, ditenggelamkan di Laut Merah. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam kobaran api. Di dunia tenggelam, ditenggelamkan di dalam lautan, air yang menenggelamkan Fir'aun. Di akhirat nanti dibakar di api neraka. Ifa akhadallahu nakal al-akhirati wal. Nah, kenapa dia disiksa dengan siksaan yang begitu berat? Di dunia ditenggelamkan, pelek, di akhirat apa? Disiksa, dibakar di neraka. Dijelaskan oleh sebagian ulama, dia disiksa dengan kedua siksaan yang berat itu karena dua ucapannya. Ucapan yang pertama adalah ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Jadi di ayat yang lain diceritakan Fir'aun itu pernah mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan lain selain aku. Nah, jadi aku tidak tahu kalian punya Tuhan lain selain apa? Aku. Itu ucapan pertama. Kemudian 40 tahun kemudian dia mengatakan kalimat tadi, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, gara-gara dua ucapan itu fa'akhadahullahu nakal al-akhirati wal ula. Allah menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain atau umat-umat yang datang setelahnya. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika Fir'aun ditenggelamkan itu jasadnya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang jasadnya Fir'aun itu masih ada. Dan siapapun ilmuwan yang pengen meneliti jasadnya Fir'aun pasti akan mendapati kebenaran kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Lalu ada ilmuwan yang masuk Islam gara-gara meneliti jasadnya Fir'aun. Gara-gara itu dia menemukan kebenaran kisah dalam Al-Quran. Nah, di sini. Ya. Fa'akhadallahu nakal al-akhirati wal ula inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam itu semua la'ibratan, terdapat pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, bagaimana dia mengingkari Nabi Musa dan mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa dan endingnya dia dibinasakan oleh Allah. Di dalam itu semua terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini untuk kajian tadabbur pagi hari ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sampai ayat ke-26. Masih ada 20 ayat lagi. Insyaallah bisa kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak-bapak, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari jemaah. Silakan. Tadi kan disebutkan bahwa setelahnya beriman kepada Allah. Jadi status Nabi neraka apakah dia akan masuk surga? Karena kan dia tidak syirik. Baik, jadi setan itu tetap mengakui Allah sebagai Allah, betul. Tetapi dia tidak taat pada perintah Allah. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan saya gini, secara ucapan setan itu mengatakan engkau adalah Tuhan kami. Lah buktinya adalah ketika dia diusir dari surga itu dia mintanya kepada Allah. Ya Rabbi, dan dia ketika mau menyesatkan Nabi Adam, dia ngomong wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau sudah menganggap aku sesat, maka aku juga akan menyesatkan siapa? Anak cucu Nabi Adam. Ku datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga nanti mereka semua akan menjadi temanku di neraka.
Nah, lalu statusnya setan itu bagaimana? Statusnya setan itu adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kufurnya setan itu karena dia aba. Abanya itu apa? Enggan melaksanakan perintah Allah. Wastakbar, dan dia merasa sombong. Akhirnya wa kana minal kafirin. Statusnya iblis setan itu termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi bukan orang yang mukmin. Jadi ketika dia mengaku Allah itu ya Tuhan, dan setan nggak ada yang mengaku sebagai Tuhan, tetapi statusnya adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan itu aba, enggan, tidak mau nurut pada perintah Allah, wastakbar, menyombongkan diri, akhirnya wa kana minal kafirin. Mereka ini, iblis dan setan ini bagian dari kelompok orang-orang kafir. Maka nanti mereka akan di neraka selama gitu. Apa artinya Bapak percaya Allah itu ya Allah, tapi ternyata dalam perjalanan hidup Bapak selalu membangkang perintah Allah? Kira-kira guna nggak pengakuan ini? Nggak guna. Bapak ditanya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Allah. Tapi nggak pernah sholat, maksiat terus. Kira-kira guna nggak jawaban Allah? Nggak guna. Sama seperti orang kafir. Orang kafir yang hidup di masa Nabi Muhammad itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab siapa? Allah. Tapi dalam prakteknya mereka justru nyembah selain Allah. Lah itu kontradiksi antara ucapan mereka dengan perilaku. Nah, sama seperti setan juga begitu. Dia tahu Allah itu ya Roh, Tuhan, tapi malah dia mengabdi kepada selain Allah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sisi pelanggaran setan itu enggak seperti Firaun. Ya, Firaun sampai mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Sementara kalau kaum Quraisy, ya kan enggak ada Abu Jahal, Abu Lahab aja enggak yang ngaku sebagai Tuhan. Enggak ada. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu enggak seperti Firaun yang berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Makanya dalam sejarah nih, Fir'aun ini adalah contoh ataupun model orang yang paling durjana, orang yang sudah offsetnya, keluar batasnya itu terlalu jauh, ya, melewati batas tadi fil kufri, di dalam kekufuran dan kerusakan tadi. Karena dia berani mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itu Pak ya. Jadi tidak ada gunanya kamu ngomong Tuhan itu siapa? Allah, tapi kamu justru nyembah selain Allah. Gambaran setan juga begitu. Makanya setan itu nanti divonis menjadi penghuni neraka bersama orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Begitu. Ada yang lain? Ya, gimana? Tapi kan perasaan takut sama Allah itu kan kita bukan maksiat. Maka sebenarnya kan Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, kalau dari keyakinan Maha Pengampun terus dia membuat kita melakukan maksiat, kita pengampun itu gimana? Baik. Jadi bedakan antara orang yang meyakini Allah itu Maha Pengampun dengan orang yang tertipu. Maksudnya gini, karena dia tahu Allah itu Maha Pengampun, gara-gara itu dia menganggap berbuat dosa itu sebagai sesuatu yang remeh, yang ringan. Nah, biasalah, Allah kan mengampun. Aku maksiat dulu gak apa-apa, nanti tinggal minta ampun sama Allah. Ini kira-kira ini orang yang mengenal Allah atau orang yang tertipu? Orang yang tertipu. Jadi dia kena pengaruh bisikan setan, gak apa-apa, aku maksiat dulu, Allah Maha Pengampun. Itu orang yang tertipu oleh bisikan jebakan setan. Tetapi ketika seseorang itu mengenal Allah, Allah itu Maha Pengampun, itu harusnya gini. Ketika Bapak sudah terlanjur berbuat maksiat, artinya nggak ada keinginan maksiat, tapi manusia kan namanya manusia, bisa saja berbuat maksiat. Nah, kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, Bapak ingat-ingat Allah itu Maha Pengampun. Supaya apa? Supaya Bapak tidak putus asa dari rahmat. Kalau orang yang berbuat maksiat tidak ingat kalau Allah itu Maha Pengampun, itu dikhawatirkan dia akan terus-menerus terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya gini, dia membunuh satu orang, terus dia, waduh nanti dosaku gak diampuni, dosaku akan disiksa misalnya. Akhirnya dia mikir gini, wah bunuh satu orang, yuk disiksa, mending aku melanjutkan apa? Bunuh lagi.
Wong sisa aja sama misalnya gitu kan. Tetapi kalau dia ingat Allah itu Maha Pengampun, maka dia akan meskipun dosa banyak, tetap ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku datang kembali kepada Allah dengan dosa sebanyak apapun. Kalau aku minta ampun, pasti akan diampuni oleh Allah. Nah, akhirnya dia bertobat kemudian meninggalkan kemaksiatannya. Itu Pak. Jadi bedakan antara gini Pak, meskipun orang yang takut kepada Allah itu dia akan takut bermaksiat, gitu kan? Tapi bukan berarti dia tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Memang ada orang yang tidak pernah maksiat. Selain Nabi Muhammad itu nggak ada. Siapa ulama manapun, orang soleh siapapun, selama status dia adalah manusia itu potensi dia berbuat maksiat masih ada. Tapi karena dia takut kepada Allah, tentu potensinya semakin kecil. Jadi orang yang semakin takut kepada Allah, potensi maksiatnya semakin kecil. Tapi tetap dia masih ada peluang untuk berbuat maksiat. Nah, setelah dia maksiat, kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertipu. Ya, gara-gara Allah kan pengampun. Udahlah, maksiat dulu, engkau masih muda. Habiskan masa muda dengan apa? Foya-foya, dengan hura-hura. Nanti kalau sudah agak tua tinggal apa? Minta ampun sama Allah. Itu orang yang tertipu. Ya kalau sempat minta ampun. Ya kalau enggak, bahaya sekali di situ. Jadi jangan samakan antara orang yang tertipu dengan orang yang benar-benar takut kepada Allah. Kalau orang tertipu itu dia menganggap dosa-dosa itu biasa. Sehingga dia berbuat maksiat itu ya biasa saja. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, dia takut berbuat maksiat. Meskipun dia terkadang ya terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi setelah itu dia akan takut kembali kepada Allah dan segera minta ampun. Di situ bedanya. Ada lagi? Cukup. Baik, kita cukupkan untuk kajian pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.